Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudaraku Senin Pahing ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita. Saya sangat emosi waktu difitnah. Alhamdulillah saya dituduh melakukan yang tidak saya lakukan. Saya sampai mau urusan hukum. Jangan sampai terulang lagi, sungguh menyakitkan. Ya memang difitnah itu rasanya seperti itu ya. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu dihukumi lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi fitnah itu dihukumi lebih kejam daripada pembunuhan. Rasanya itu ya wis nanu-nanu teman-teman. Anda mau marah ya ndak iso. Marah ya justru malah ketika kita marah di fitnah itu justru akan menunjukkan bahwasanya fitnahan itu memang iya gitu. Beda ketika kita sabar tapi kita bergerak ya, memperbaiki kualitas diri kita ya. Sehingga fitnahan itu akan dengan sendirinya akan hilang. Ya, fitnah itu tidak akan bisa hilang ya, ketika perilakumu tidak berubah. Artinya perilakumu lah yang akan menghapus ya, fitnah tersebut. Ya memang berat ya. Makanya kita ini ketika kita difitnah, kita berpikir positif. Ini adalah cara Tuhan untuk menyadarkan kita. Ini adalah cara Tuhan untuk mengangkat derajat kita. Jadi kita harus berpikir positif seperti itu. Atau Anda juga bisa berpikir, ya, Anda cari, mungkin di masa lalu Anda pernah pernah menyakiti seseorang. Bisa jadi jatuhnya karma. Atau pernah Anda melakukan perbuatan yang dilarang sama Tuhan, jatuhnya hukuman Tuhan. Jadi caranya seperti itu. Terus juga saya Senin Pahing nikah cerai sampai 6 kali, cuma sebentar masanya dan ditinggalkan begitu saja, usia 58 tahun. Loh, kenapa kok bisa seperti itu gitu loh ya? Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Anda tidak belajar daripada kesalahan Anda gitu. Kalau kita melihat dari kesalahan yang meninggalkan kita, sebenarnya orang meninggalkan kita itu karena sebuah sebab gitu ya. Nah, ketika Anda introspeksi diri, ketika Anda meningkatkan kualitas diri Anda ya, maka dari peristiwa yang tidak enak tadi Anda pasti akan mendapatkan manfaatnya gitu loh ya. Bukan berulang ya. Anda saat ini ditinggal, besok ditinggal lagi, kawin lagi, ditinggal lagi, sampai 6 kali. Ya. Akhirnya seperti itu. Ya. Karena apa? Anda tidak belajar dari peristiwa Anda sebelumnya. Makanya penting. Ya. Makanya penting kita ini belajar. Ya. Di setiap masalah yang kita hadapi, itu ada pelajaran hidup. Di setiap peristiwa yang kita hadapi itu ada ilmunya, ada pelajaran hidup dan ada ilmunya ya, kita harus dapatkan ilmunya, kita harus dapatkan pelajaran hidupnya. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan. Terus juga ini Amanda Intan, bagaimana rezeki saya dan bagaimana melihat kodam saya? Ya kalau Anda punya kodam ya. Jadi jangan terobsesi ya teman-teman Senin Pahing ya. Jangan terobsesi dengan sebuah kodam ya. Kalau memang benar-benar Anda punya kodam, maka Anda akan mampu melihatnya sendiri ya. Jadi teman-teman Senin Pahing itu kalau Anda memang punya kodam, kodam itu akan membantu Anda ya, melalui bisikan-bisikan untuk menuntun Anda belajar bagaimana berkomunikasi dengan mereka, dengan kodam tersebut. Kodam tersebut akan menuntun Anda
Ya, bagaimana supaya laku, supaya Anda bisa masuk frekuensi Kodam. Kalau Anda punya Kodam. Ya. Nah, cobalah teman-teman Senin Pahing telusuri. Kodam itu ada beberapa jenis ya, salurannya. Tapi jenisnya ya sama saja ya, jin ya, makhluk halus. Salurannya itu ibaratnya itu asal muasalnya. Misalkan kodam leluhur. Kodam leluhur ini berasal dari leluhur Anda. Artinya leluhur Anda pernah punya kodam. Leluhur Anda punya kodam. Pernah memelihara kodam. Ya. Leluhur Anda punya atau pernah memelihara kodam, punya makhluk halus, maka kemungkinan besar Anda akan diikuti juga oleh kodam tersebut ketika leluhur Anda sudah meninggal dunia. Atau melewat pusaka. Di rumah Anda ada pusaka enggak? Ya, kalau enggak ada ya berarti kemungkinan besar Anda tidak memiliki kodam dari jenis pusaka atau makhluk halus atau jin yang menempati sebuah pusaka. Atau dari keilmuan. Pernahkah Anda menjalankan laku keilmuan? Tirakat ilmu. Nah, kalau Anda pernah menjalankan tirakat ilmu, maka kemungkinan besar Anda pun juga akan memiliki kodam keilmuan atau kodam pemaharan. Kalau teman-teman Senin Pahing sering datang ke orang pintar, ya, sering dikasih jimat dan sebagainya, ya, ini juga bisa jadi ya, Anda akan ketempatan kodam dari jenis pemaharan. Ini yang Anda harus pahami. Ini yang Anda harus sikapi. Nah, itulah teman-teman ya, Senin Pahing. Sumber kodam itu. Nah, kalau Anda tidak pernah berbagai aktivitas yang saya sampaikan tadi, entah leluhur, entah pusaka, entah keilmuan, entah pemaharan, ya, jangan bermimpi Anda ini katakanlah memiliki yang namanya kodam. Ya. Jadi seseorang itu ketempatan kodam karena ada aktivitas yang berhubungan dengan kodam tersebut. Selanjutnya pertanyaan saudara kita, ya, kaitannya dengan bagaimana rezekinya. Oh ya, rezekinya, bagaimana rezeki saya? Loh, tanyakan pada dirimu bagaimana usahamu, bagaimana doamu gitu. Karena rezeki itu berbanding lurus dengan usaha dan doamu. Ya. Nah, saya jawab semacam ini supaya apa? Supaya Anda itu tidak terjebak. Supaya Anda itu tidak terjebak dengan malas, orang halusinasi, orang yang hanya mengandalkan primbon, tapi tidak mau bekerja keras. Ini sangat berbahaya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.